Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas topik dengan judul Hanya beli saham 1 juta per bulan, modal 1 juta bisa jadi 1 miliar. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya membuat video ini karena berpikir, tidak semua orang punya modal yang besar. Ada juga yang mulai merangkak dari bawah. Dan ada juga yang mungkin hanya bisa menyisihkan 1 juta rupiah per bulannya untuk membeli saham. Tapi apakah dengan modal seperti itu cukup untuk di masa depan di mana bisa menggulung sehingga menjadi lebih besar lagi? Kita akan melihat beberapa simulasi pada video kali ini. Nah, tapi sebelum itu, saya mau menampilkan kepada kamu, jika kita melakukan screening dengan 4 kriteria ini, yang pertama, harga sahamnya di bawah Rp10.000, yang kedua, menghasilkan net income di atas 10 triliun di tahun 2024, yang ketiga, memiliki dividen yield di atas 3%, dan yang keempat, PBV-nya di bawah 2 kali, maka kamu akan menemukan beberapa nama saham. Nah, untuk harganya kita ambil di bawah 10.000, yang mana berarti hanya dengan uang di bawah 1 juta rupiah kita bisa membeli saham-saham ini. Dan inilah merupakan rekapannya. Ada beberapa saham yang akan kamu temukan, yaitu saham BMRI, ASII, BBNI, BBRI, TLKM, dan saham ADRO. Untuk harga sahamnya bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Saham-saham yang kita bahas ini merupakan saham-saham yang memenuhi 4 kriteria tadi. Yang pertama, harganya di bawah 10.000, yang kedua net income di atas 10 triliun, yang ketiga dividen yield di atas 3%, dan yang keempat PBV di bawah 2 kali. Nah, sebagai informasi, ini merupakan data saat video ini dibuat. Mungkin net income-nya masih menggunakan data full year di tahun 2024. Begitu juga dengan angka dividen yield dan angka PBV-nya. Sehingga apabila kamu ingin menganalisa lebih jauh, silahkan pertimbangkan dengan harga dan data terkini saat kamu nonton video ini. Dan ingat, data di masa lalu tidak menjamin di masa depan akan terjadi lagi. Semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam simulasinya. Misalkan apabila kita melakukan pembelian untuk harga saham di bawah Rp10.000, yang artinya kita menggunakan modal 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun, maka ini merupakan simulasi selama 10 tahun. Mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah hitung atau salah ketik. Modal awal kita adalah 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan. Dengan asumsi profit 7% per tahun, maka di tahun pertama akan memperoleh profit 840.000. Dan dengan asumsi dividen yield 5%, maka dividennya adalah 600.000. Itu artinya total dana di tahun pertama adalah modal 12 juta, ditambah profit 840.000, ditambah dividen 600.000, sehingga memiliki nominal 13.440.000. Nah, nominal ini kita bawa ke tahun kedua sebagai modal awalnya. Sama seperti simulasi tadi, profitnya 7% dari 13,4 ini menjadi 940.000. Dividennya 5% dari 13,4 menjadi 672.000. Dan kita melakukan top up rutin yaitu 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun. Sehingga total di tahun kedua 13,4 ditambah 940.000 ditambah 672.000 ditambah 12 juta sehingga menjadi 27 juta. Hal ini kita lakukan secara konsisten dari tahun ke tahun hingga pada tahun ke-10 kamu bisa melihat untuk detail selengkapnya. Pada akhir tahun ke-10 dengan simulasi ini, total dana kita sudah menjadi 214 juta. Dan itu artinya dengan modal awal kita yang hanya 120 juta di mana diperoleh dari 12 juta dalam setahun dikali dengan 10 tahun. Dan itu berarti ada terjadi pengembangan dana sekitar 94,5 juta rupiah. Hanya dengan simulasi sederhana seperti ini saja. Nah, bagaimana jika angka profitnya kita naikkan bukan 7% melainkan 10%? Perbedaannya akan kamu lihat pada tampilan ini, yang mana total dananya akan menjadi 249 juta dari yang sebelumnya 214 juta. Itu artinya pengembangan dana sudah menjadi 129 juta dari yang awalnya 94 juta. Kamu lihat di sini, untuk profit 10% dan dividen 5%, maka pengembangan dananya sudah lebih besar dari total modal yang diinvestasikan selama 10 tahun. Hanya 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun, yang jika dikali 10 menjadi 120 juta dalam waktu 10 tahun. Sekarang jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, bagaimana jika 15 tahun dengan asumsi profit 7% dan dividen 5%? Maka total dana kita di akhir tahun ke-15 akan menjadi 454 juta. Untuk total modal yang kita keluarkan adalah 180 juta, di mana diperoleh dari 12 juta setahun dikali dengan 15 tahun.
Nah, dengan data ini kamu lihat ada pengembangan dana sekitar 274 juta. Nah, untuk pengembangan dananya ini juga sudah lebih besar dari total modal yang dikeluarkan. Bagaimana jika profitnya kita naikkan menjadi 10%? Total dana di tahun ke-15 akan menjadi 583 juta. Dan artinya total pengembangan dananya sudah naik menjadi 403 juta. Di sini kamu melihat perbedaan yang cukup mencolok, di mana apabila profitnya hanya 7%, total dana kita di akhir tahun ke-15 adalah 454 juta. Sedangkan apabila profitnya 10% menjadi 583 juta. Di sisi yang lain, pengembangan dananya apabila profitnya 7% 274 juta, tapi apabila profitnya 10% sudah menjadi 403 juta. Nah, sekarang bagaimana jika kita tarik lebih panjang lagi, yaitu 20 tahun. Dengan asumsi perhitungan yang sama, yaitu profit 7%, dividen 5%, dan rutin top up dana 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun. Di akhir tahun ke-20, total dana akan menjadi 877 juta, dengan pengembangan dana 637 juta. Untuk modal yang dikeluarkan adalah 240 juta, di mana 12 juta dalam setahun dikali dengan 20 tahun. Oke, sekarang mari kita lihat jika profitnya 10%. Di akhir tahun ke-20, total dana diasumsikan menjadi 1,2 miliar rupiah. Dengan sama, untuk total modal yang kita keluarkan adalah 240 juta. Dengan kata lain, ada pengembangan dana sekitar 1 miliar rupiah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada dua alasan. Yang pertama, jangka waktunya panjang, yaitu membutuhkan waktu 20 tahun. Dan yang kedua, angka profitnya cukup tinggi dengan angka 10%. Meski begitu, sebenarnya hal ini cukup realistis, di mana mayoritas orang masih bisa menghasilkan profit 10% dalam jangka panjang. Ingat, saya tidak membahas hanya dalam 1, 2, atau 3 tahun saja, tapi kita membahas dari sisi jangka panjangnya. Ini merupakan asumsi CAGR untuk profitnya, dan ada juga potensi mendapatkan dividen rutin sekitar 5% setiap tahun. Dengan kata lain, total untuk kenaikannya adalah sekitar 15%, 10% dari kenaikan harga saham, dan 5% dari kenaikan dividen. Sehingga dari simulasi ini bisa diperoleh angka 1,2 miliar untuk total dana di akhir tahun ke-20 dengan rutin melakukan top up sebanyak 240 juta dalam waktu 20 tahun. Simulasi ini memang hanya angka dan perhitungan di atas kertas. Tentu saja tidak semudah itu Ferguson untuk kenyataannya. Simulasi dan kenyataan jelas berbeda sangat jauh. Return konsisten gimana caranya? Itu merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Bagaimana memperoleh profit konsisten dalam jangka panjang? Untuk kamu yang mungkin baru masuk ke pasar saham di tahun 2024 atau tahun 2025, mungkin akan merasakan pasar saham sangat berat. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang mana banyak harga saham yang mengalami kenaikan, sehingga membuat adanya potensi kenaikan harga saham dari sisi profit dan ada juga potensi dividennya. Tapi sayangnya di tahun 2024 dan tahun 2025 ini, pasar saham mengalami banyak tantangan. Entah itu sentimen makro, entah itu sentimen ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kamu bisa lihat bahwa kita menggunakan time frame jangka panjang. Artinya angka persentase profit di sini kita tidak hitung dalam waktu 1 tahun saja, melainkan 20 tahun. Mungkin ada tahun-tahun di mana kamu akan menemukan memperoleh kerugian dan bukan profit. Mungkin rugi 10%, mungkin rugi 20%, dan seterusnya. Entah itu yang masih bersifat floating loss atau yang sudah bersifat realisasi loss. Nah, tapi di sisi yang lain, mungkin ada tahun-tahun tertentu di mana kamu profitnya hanya 5%, 10%, tapi ada juga tahun kamu bisa menghasilkan profit hingga 15 bahkan 20% atau lebih. Itu artinya kita mengambil rata-rata dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya menggunakan data 1 atau sampai 2 tahun saja, tapi kita gunakan angka profit secara rata-rata dalam jangka waktu yang panjang. Pada contoh ini kita gunakan angka data dalam 20 tahun terakhir. Nah, untuk di sisi yang lain ada juga potensi dividen. Mungkin ada yang akan bertanya, kok ini ada dua, yaitu potensi dari capital gain dan ada potensi dari dividen. Jika sahamnya sudah dijual tentu tidak akan mendapatkan dividen. Nah, itu tentu benar. Sehingga untuk kondisi portofoliomu harus disesuaikan lagi apakah kamu itu mengincar capital gain atau kamu mengincar dividen. Dan ada kemungkinan juga meskipun kamu membeli sahamnya, kamu hold sahamnya, harga saham mengalami kenaikan dalam jangka panjang dan kamu tetap menerima dividen. Itu artinya kamu bisa saja memperoleh dua keuntungan ini, yaitu capital gain dan dividen. Tentu saja untuk time frame jangka pendek kita cenderung harus memilih apakah itu ingin mencari capital gain atau ingin mencari dividen. Tentu saja setiap orang punya cara investasi dan gaya investasinya masing-masing. Silahkan sesuaikan saja sesuai dengan kenyamanan kamu masing-masing. Yang jelas memang ini tidak semudah dengan perhitungan data dan angka saja. Butuh banyak usaha, kerja keras, dan kerja cerdas.
Untuk itu, simulasi ini sebenarnya dibuat hanya sebagai guideline saja dan bukan sebagai patokan bahwa ini merupakan suatu jaminan. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Tapi bukankah lebih baik punya mimpi dan patokan dibanding hanya berjalan tanpa arah? Memang simulasi ini hanya sebatas simulasi, tapi setidaknya dengan data ini kita bisa melihat uang 1 juta per bulan yang disisihkan atau 12 juta per tahun yang disisihkan memang hanya kecil, tapi dalam jangka panjang jika melakukan compounding dari waktu ke waktu dengan harapan bisa menggulung profit 10% dan adanya dividen yang kamu terima setiap tahun secara rutin, maka uang yang awalnya kecil itu lama-kelamaan bisa menggulung dan bisa menjadi lebih besar. Tentunya apabila kita menghasilkan profit ya, apabila kita menghasilkan kerugian terus-menerus, bukannya menggulung menjadi besar, tapi menggulung menjadi lebih kecil. Pastikan sahamnya tepat supaya hasil investasi bisa maksimal. Ini yang paling penting karena meskipun kita sudah melakukan simulasi, tapi jika kita salah pilih saham, maka yang ada uangnya bukan bertambah, tapi malah berkurang. Jadi pastikan kamu sudah meyakini saham yang kamu pilih. Analisa dari berbagai aspek, entah itu fundamental, prospek, manajemen, dividen, dan lain sebagainya. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi kamu, khususnya yang saat ini hanya memiliki modal yang minim. Usaha lebih keras dan kerja lebih cerdas, agar supaya modal top up-nya bisa lebih banyak dari 1 juta per bulan, tapi di sisi yang lain, dan investasi kamu bisa bertumbuh karena punya kemampuan untuk melipat gandakan aset yang dimiliki. Semoga video ini memberikan manfaat ya, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berbicara tentang profit 100%, biasanya lebih identik dengan saham-saham lapis 2 atau lapis 3. Dan cukup jarang kita mendengar bisa profit 100% dari saham-saham big caps. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu memang seperti itu? Ternyata di tahun 2025 ini, dengan melihat banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan signifikan, setidaknya ada kesempatan yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada kemungkinan memperoleh profit 100% dari saham-saham tersebut. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kita akan melakukan screening dengan 3 kriteria. Yang pertama, menghasilkan net income di atas 10 triliun rupiah di tahun 2024. Yang kedua, dividen yield-nya di atas 3%, dengan catatan dividen ini berfungsi sebagai uang tunggu untuk kita menunggu harga sahamnya mengalami kenaikan. Dan poin ketiganya adalah memiliki PBV di bawah 4 kali, yang berarti kita mencari saham-saham yang masih cukup masuk akal. Meskipun sebagai informasi, PBV 4 kali itu juga bisa dikatakan cukup premium. Tapi setidaknya dengan data ini kita bisa melakukan filter berdasarkan 3 kriteria yang ada. Nah, apabila kita melakukan screening, ini hasilnya dari aplikasi Stockbit. Kita fokus saja kepada 10 saham yang memiliki net income yang paling besar, yaitu BRI, Mandiri, BCA, Astra, Adaro, BBNI, UNTR, Telkom, Indofood, BNGA. Nah, dari 10 saham ini bisa kamu lihat untuk data net income-nya, untuk data dividend yield, dan untuk data PBV-nya. Bisa kamu lihat untuk saham mana yang memiliki net income yang paling besar, dividen yield paling besar, dan PBV yang paling rendah. Tentu saja kenapa saya menampilkan hanya dengan 3 kriteria ini. Yang pertama net income, karena kita perlu mencari saham-saham yang masih mampu menghasilkan net income terbesar di Indonesia, setidaknya untuk tahun 2024. Yang kedua, kita harus memiliki dividen yang akan kita terima setiap tahun untuk menjadi uang tunggu apabila kita menunggu harganya naik. Dan yang ketiga, kita juga harus mencari saham-saham yang masih memiliki PBV masuk akal, agar supaya harganya ada kemungkinan masih bisa mengalami kenaikan dan bukan malah mengalami penurunan. Kamu bisa melihat dan memilih saham mana yang paling menarik untuk kamu analisa lebih lanjut. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ingat, untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas kilas satu persatu. Nah, sebelum saya menampilkan informasi lebih lanjut, mohon cek lagi data yang akan ditampilkan ini, karena bisa saja ada kesalahan hitung atau salah pengetikan. Saham pertama adalah saham BRI, dengan harga all time high-nya yaitu di angka 6.450. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 50% dan berada pada angka 3.225. Dengan kata lain, apabila kita membeli saham BRI ini di harga 3.225, saat harga sahamnya balik lagi ke angka all time high-nya yaitu 6.450, berarti kita bisa memperoleh profit 100%. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Saat video ini dibuat di angka 4.050, yang artinya turun 37% dari harga tertinggi 6.450. Dan jika dari harga 4.050 ini naik ke all time high-nya, akan ada potensi kenaikan sekitar 59%.
Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan harga all time high-nya 7.550 dan untuk asumsi penurunan harga setengah dari harga tertingginya yaitu 3.775. Harga saat ini di angka 5.200 dan artinya sudah turun 31% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini di angka 5.200 kembali lagi ke 7.550, artinya ada potensi kenaikan sekitar 45%. Saham ketiga adalah saham BBCA dengan harga all time high-nya 10.950 dan jika harganya turun setengah menjadi 5.475. Pada harga inilah kamu bisa memperoleh profit 100% apabila harga BCA kembali lagi ke angka all time high-nya. Tapi sayangnya saat video ini dibuat, harganya di angka 8.500 dan artinya koreksi 22% dari harga tertingginya. Tapi sebaliknya, apabila harganya kembali lagi ke angka tertingginya, ada potensi keuntungan sebanyak 29%. Saham keempat Astra International dengan kode ASII. Harga tertingginya 9.350 dan saat harganya turun 50% dari all time high-nya di angka 4.675. Saat video ini dibuat di angka 4.920 dan artinya sudah turun 47% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke angka all time high-nya, maka ada potensi kenaikan sekitar 90%. Saham kelima Adaro dengan harga tertinggi 4.300 dan apabila harganya turun 50% di angka 2.150. Saat video ini dibuat di angka 1.845 dan artinya sudah turun 57%. Apabila 1.845 ini kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 133%. Saham keenam BBNI dengan harga all time high 6.250 dan apabila harganya turun 50% di angka 3.125. Harga saat ini 4.240 dan artinya masih turun 32% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke angka all time high-nya, ada potensi keuntungan 47%. Saham ketujuh UNTR dengan harga all time high 40.500. Jika harganya turun setengah menjadi 20.250. Harga saat ini 23.550 dan artinya sudah turun 42% dari harga all time high-nya. Jika harga saat ini kembali lagi ke harga all time high-nya, ada potensi kenaikan sekitar 72%. Kita masuk kepada saham ke-8, Telkom dengan harga all time high 4.850 dan harga setengah dari all time high-nya adalah 2.425. Saat video ini dibuat harganya 2.410 dan artinya sudah turun 50%. Dan di mana jika harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka ada potensi keuntungan sekitar 101%. Saham ke-9 adalah INDF dengan harga tertinggi 9.200 dan jika turun 50% di angka 4.600. Harga saat ini yaitu 7.100 dan artinya sudah turun 23% dari all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke all time high-nya, maka ada potensi kenaikan 30%. Dan saham terakhir BNGA dengan harga all time high-nya 2.220. Jika harga turun 50% di angka 1.110 dan harga saat ini 1.695, artinya sudah turun 24% dari all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke all time high-nya, maka ada potensi kenaikan 31%. Nah, dari data ini kamu mungkin akan ada beberapa pro kontra antara subscriber baca saham. Ada yang mengatakan bahwa kok hanya melihat dari all time high-nya, tidak melihat dari sisi valuasi, fundamental perusahaan dan lain sebagainya. Ingat, data yang saya tampilkan ini hanya merupakan logika sederhana apabila harga dari all time high-nya turun 50% dan kembali lagi ke angka all time high-nya. Jadi, kamu bisa membandingkan sendiri terkait fundamentalnya, valuasinya, prospek ke depan dan lain sebagainya. Saya hanya menampilkan saham-saham berdasarkan 3 kriteria yang tadi saya sebutkan, yaitu net income terbesar di atas 10 triliun, yang kedua memiliki dividend yield di atas 3%, dan yang ketiga valuasinya PBV di bawah 4 kali. Nah, dari saham-saham yang ada ini, kamu tentu bisa melihat berbagai variasi dari skema yang ada. Contohnya seperti saham BCA, yang mana apabila harganya turun 50% dari all time high, harus berada di angka 5.475. Tapi rasanya cukup sulit harganya bisa sampai ke angka ini. Dan saat video ini dibuat, harganya masih 8.500. Itu artinya untuk memperoleh profit 100% pada saat video ini dibuat, dengan kondisi di awal April tahun 2025 ini, BCA ini belum memenuhi kriteria karena harganya masih turun 22%. Begitu juga dengan saham-saham yang lain. Tapi ada saham
saham lain juga yang masih memiliki potensi yang cukup menarik. Jika kamu lihat penurunannya dari harga all time high-nya ke harga saat ini. Itu artinya ada juga potensi kenaikan dari harga saat ini ke harga all time high. Nah, di sini kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang mengatakan bahwa harga sahamnya sudah terkoreksi sangat dalam, yakni mencapai 50% dari harga all time high-nya. Tapi di sisi yang lain, kamu bisa melihat sebagai sebaliknya juga. Apabila kamu masih yakin dengan saham tersebut, prospeknya masih ada, valuasinya masih masuk akal, fundamentalnya baik, labannya besar, dan kamu masih yakin dengan saham tersebut, maka apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, sebenarnya ada potensi keuntungan yang bisa kamu peroleh di sana. Dan bisa saja potensi keuntungannya mencapai 100%. Tapi kembali lagi, ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa jadi harganya bukan kembali naik, tapi malah turun lebih dalam. Sehingga kamu harus memiliki mitigasi risiko apabila kamu tertarik membeli saham tersebut. Saya hanya menampilkan data berdasarkan angka harga saham yang ada. Kita asumsikan turun 50%, dan saat harga sahamnya mencapai penurunan 50%, itu artinya jika harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, berarti ada potensi kenaikan 100%. Tapi di sisi yang lain juga kamu harus mengingat bahwa yang saya hitung ini adalah harga pada saat pembelian. Itu artinya jika kamu sudah terlanjur memiliki saham tersebut di harga di atas, yang harus kamu hitung adalah harga rata-rata. Karena tentu saja harga rata-ratamu akan berbeda apabila kamu melakukan pembelian berbagai variasi harga dibanding kamu memiliki pembelian hanya pada satu harga saja, yaitu saat harganya turun 50%. Untuk itu setiap investor tentu memiliki persepsi dan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Silahkan kamu sesuaikan berdasarkan kondisimu saat ini. Yang jelas video ini hanya sebagai informasi saja bagaimana jika kamu memanfaatkan peluang penurunan harga di tahun 2025 ini, khususnya untuk saham-saham big caps, yang mana ada potensi jika saham-saham tersebut masih bagus dan kamu masih yakin dan prospek kedepannya masih baik, ada potensi kenaikan harga yang cukup signifikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.